Para ahli tafsir yang lain mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, ay an yu'addibal muslimu nafsahu wa ahlahu faya'muruhum bil khair wa yanhahum 'anil syarr. Hendaklah seorang muslim itu mendidik dirinya dan keluarganya, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Menyuruh mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, menyuruh mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Ini kewajiban kita para orang tua, para bapak, para ibu. Mulai dari kecil anak itu kita didik terus dengan benar, dengan baik, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang bermanfaat di kemudian hari, menjadi anak-anak yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tentang makna tarbiyah. Kita wajib mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita. Bagaimana tarbiyah itu? Sebagian ulama mengibaratkan tarbiyah ini dengan seorang petani. Petani itu berusaha membersihkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dibersihkan tanaman dan tumbuhan itu dari berbagai macam duri atau tumbuh-tumbuhan liar yang bisa merusaknya dan mengganggu pertumbuhannya. Demikian pula kita mendidik anak, kita bersihkan dari hal-hal yang kira-kira bisa bermadarat dari dia, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang menghambat perkembangan dia, hal-hal yang merusak pola pikir mereka. Kita bersihkan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita. Karena nanti kita, para bapak, para ibu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah dalam mendidik, sungguh penyesalan. Ada seorang anak yang dia dilalaikan oleh orang tuanya ketika masih kecil, tidak dididik dengan benar. Ketika telah besar dia menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang berani kepada orang tuanya, yang melawan orang tuanya. Kemudian orang tuanya marah. Orang tua ini marah kepada anaknya. Kamu anak yang durhaka, kamu anak yang kurang ajar, kamu anak yang enggak benar. Marah-marah orang tua ini. Dimarahi sang anak. Lalu setelah reda kemarahan orang tuanya, sang anak berbicara. Anaknya mengatakan, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabiran. Wa adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikha." Wahai ayah, ketika aku kecil ayah mendurhakai aku, maka ketika aku besar aku mendurhakai ayah. Wahai ayah, ketika aku kecil ayah menyia-nyiakan aku, maka ketika ayah tua aku menyia-nyiakan ayah. Subhanallah. Jadi ketika anak ini masih kecil, ayahnya mendurhakainya, tidak mendidik dia dengan benar. Maka ketika ayahnya tua, anaknya durhaka, dibalas. Ketika anak ini kecil, ayahnya menyia-nyiakannya. Maka ketika ayahnya sudah tua, renta, sang anak menyia-nyiakannya. Subhanallah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah Maha Adil. Subhanallah, sungguh menyesal kalau kita menyia-nyiakan pendidikan anak kita. Dan kita tidak akan sukses kecuali kalau kita kembali kepada agama yang benar. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Islam yang benar, pendidikan Islam yang sesuai dengan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita. Di dalam sebuah riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ahu ahafidha am dhayya' hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar dalam kepemimpinannya ataukah dia menyia-nyiakan kepemimpinan itu. Sehingga seorang ditanya tentang keluarganya. Bagaimana keluargamu? Kenapa kau biarkan anakmu tidak mengamalkan Islam? Kau biarkan anakmu enggak salat?
Kau biarkan anakmu tidak mengerti akidah yang benar. Kau biarkan anakmu tidak mengenal Tuhannya. Kau biarkan anakmu tidak mengenal agamanya. Kau biarkan anakmu tidak mengenal nabinya. Kau sia-siakan anakmu, ditanya semuanya. Kau biarkan anakmu enggak salat. Kau biarkan anakmu tidak memakai jilbab. Kau biarkan anakmu keluar rumah dengan berdandan seperti itu, bersolek. Subhanallah, tanggung jawab. Ditanya kita. Kita ditanya para orang tua. Jangan sampai nanti orang tua yang mungkin dia baik. Orang tua secara pribadi dia baik. Hubungannya dengan Allah baik, sholat malam, sedekah, zakat, puasa. Tapi dia menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Sehingga anaknya menjadi anak yang durhaka, yang jauh dari Allah. Boleh jadi nanti hari kiamat ketika orang tuanya ini akan masuk ke dalam syurga, maka anaknya tidak terima. Anaknya menuntut di hadapan Allah, ya Allah, jangan kau masukkan orang zalim itu ke dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan orang zalim itu ke dalam syurga, ya Allah. Dia telah menyia-nyiakan aku, ya Allah. Dia jerumuskan aku ke neraka, ya Allah. Aku enggak rela dia masuk syurga. Subhanallah. Berat. Kalau sampai nanti anak menuntut seperti itu hari kiamat, apa yang mau kita katakan? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan kita enggak bisa berbohong. Para pendengar yang budiman, semoga Allah mencintai dan meridhai Anda. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak ini termasuk yang terpenting adalah mencari calon suami dan calon istri yang layak menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kita nanti. Jadi pendidikan anak tidak lepas dari pranikah. Pranikah ini penting. Seorang laki-laki kalau mau nikah, cari calon istri yang layak menjadi ibunya anak-anak nanti. Demikian pula seorang wanita kalau mencari suami, yang dipikirkan pertama adalah saya mencari suami yang layak menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti. Jadi jangan salah pilih. Jadi jangan hanya seorang laki mementingkan dirinya, yang penting pokok dia cantik, dia ini, dia pentingkan dirinya, egois. Demikian pula seorang wanita jangan egois, yang penting dia tampan, yang penting dia kaya, jangan. Yang paling penting adalah saya mencari calon istri yang layak untuk menjadi ibu bagi anak-anak saya nanti. Saya mencari calon suami yang layak menjadi bapak, menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti. Subhanallah. Pendidikan anak dalam Islam bermula dari sana. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Beliau bersabda, takhayyaru linutafikum. Jadi carilah tempat untuk menumpahkan air manimu. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah tempat untuk menumpahkan air manimu. Artinya carilah istri yang baik. Istri yang baik, karena dari sana nanti akan lahir anak-anak yang baik. Demikian pula istri, carilah suami yang baik, karena dari sanalah nanti akan timbul anak-anak yang baik. Pendidikan anak dalam Islam sangat penting sekali. Kemudian juga para orang tua mencari harta yang halal, infak yang halal. Kita berikan makan kepada anak-anak dari yang halal, Ini juga merupakan tanggung jawab bapak, mencari yang halal. Karena anak yang diberi harta yang halal, diberi makan dari yang halal, insyaallah dia menjadi anak yang baik, yang hatinya lembut, mudah menerima kebenaran, nasihat bisa menembus hatinya. Tapi kalau diberi yang haram, maka berarti orang tua telah berkhianat. Orang tua telah berkhianat. Karena orang yang makan haram itu secara kejiwaan, psikologis terganggu dia. Nasihat enggak bisa nerima, ibadah enggak enak karena kena yang haram. Dan memberikan nafkah yang paling baik, mengeluarkan harta yang paling baik adalah mengeluarkan kepada keluarga, kepada anak-anak dan istri-istri. Itu adalah sedekah yang paling afdal, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, talabul halali jihad.
Mencari harta yang halal adalah jihad. Jadi jihad bukan hanya di medan perang. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang mencari harta halal, dia berjihad. Jihad, saya cari yang halal, saya berikan kepada anak saya yang halal, supaya anak saya menjadi anak yang baik, yang dengan mudah menerima agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, talabul halali faridah. Mencari harta yang halal adalah faridah, sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Demikian pula sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal wajib atas orang Islam.